Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 3 semester 1. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, berdasarkan gambar tersebut, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi dan berat badan. Gambar selanjutnya, apa juga perubahan yang dialami oleh Udin? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika masih bayi saat minum susu menggunakan botol susu. Sekarang Udin sudah bisa menggunakan sendok dan garpu untuk makan serta menggunakan gelas untuk minum. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat badan, tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Contohnya, 1. Berapakah berat badan saya saat lahir? 2. Berapakah tinggi badan saya saat lahir? 3. Berapakah usia saya saat bisa merangkak? 4. Berapakah usia saya saat bisa berdiri? 5. Berapakah usia saya saat bisa berbicara? Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari.
Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan, yaitu 2653 ditambah 3302. Kalian jumlahkan dengan cara bersusun. Cara menjumlahkannya dari bilangan yang paling belakang, yaitu satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Depannya puluhan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Depannya lagi ratusan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Angka yang paling depan ribuan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Sekarang kalian kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, 1693 ditambah 5204. Nomor 2, 4025 ditambah 1102. 3, 7143 ditambah 1602. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan.
yaitu bilangan 1200 ditambah 2900 dengan cara bersusun. Kita menjumlahkannya dari bilangan paling belakang, yaitu satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Depannya 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Karena dua angka atau puluhan, kita tulis satuannya, yaitu 1. Yang 1 kita simpan di atasnya angka 1. Kalau sudah, kemudian kita jumlahkan menjadi 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasil penjumlahan 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Cobalah menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini. Ibu beri contoh yang nomor 1, yaitu bilangan 2465 ditambah 3208. Kita jumlahkan dari angka paling belakang, yaitu 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis angka 3, yang angka 1 kita simpan. Kita letakkan di atas angka 6. Kemudian kita jumlah 1 ditambah 6 sama dengan 7. Yang ratusan kita jumlahkan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Angka ribuan paling depan kita jumlahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasil dari penjumlahan 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Nah, kalian kerjakan soal yang nomor 2, 3, dan 4. Nah, sekian dulu pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semangat belajar anak-anak cerdas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.